Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reader Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Ketika Dunia Menjadi Gurun. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai ketika hari sudah malam. Terlihat Jeon langsung membuka kedua matanya. Dengan tubuh yang begitu lemah dan juga kelaparan, ia pun bertanya-tanya kalau dia telah berada di tempat apa. Dayoden berkata, "Akhirnya si bodoh sudah bangun. Asal kau tahu, aku sangat sibuk, tetapi kau membuang waktuku yang sangat berharga dengan tidak sadarkan diri di tempat ini." Zion berkata, "Bukankah aku tidak pernah memintamu untuk menyelamatkanku? Tetapi yang aku rasakan kalau tubuhku begitu sakit dan juga cedera." Namun Zion langsung terdiam ketika pak tua itu yang memberinya sepotong dendeng. Lalu Dayoden kembali berkata, "Bodoh, makanlah dendeng itu. Lalu kau harus mendengarkan sebuah cerita tentang diriku di masa lalu yang sepertimu. Dulu, meskipun kau lemah atau bahkan lebih parah dari yang lainnya, namun kau tetap bisa bertahan hidup. Kau harus tahu, dulunya ketika dirimu melindungi orang-orang yang lemah, maka kau akan dianggap sebagai seorang yang mulia. Jadi, bisakah kau membayangkan akan hal itu? Tetapi seperti yang kau ketahui, dunia ini sudah berubah sepenuhnya. Mungkin saja bagi dirimu yang masih muda akan terlihat begitu normal. Akan tetapi bagi diriku, aku sama sekali tidak terbiasa akan hal ini. Jika dirimu memang siap untuk mati, maka kau boleh berbaring di tempat ini sampai membusuk. Tetapi jika dirimu tidak mau, kau harus berdiri sekarang juga dengan kedua kakimu." Sambil berusaha untuk bangun, Zion pun mengatakan kalau dia akan bangun seperti yang ia minta. Namun Zion kembali terdiam ketika Dayoden yang memberikannya sebuah dendeng yang lainnya. Sambil mengunyah dendeng itu, Zion bergumam, "Aku sudah menduga akan hal ini kalau dirinya memang sudah hidup dalam waktu yang sangat lama. Aku bertanya-tanya sudah sebanyak apa kenangan dan juga ingatan yang terkumpul di dalam dirinya. Tetapi entah mengapa dia masih mengunyah dendeng yang sama sejak dari tadi. Namun jika diperhatikan, sepertinya pak tua ini hanya menghisap dendeng itu tanpa mengunyahnya. Di tengah gurun pasir yang gersang dan juga tanpa adanya air seperti ini, mungkin apa yang dilakukan oleh pak tua ini memanglah benar. Tetapi akan lebih bagus kalau dia memberitahuku sejak dari awal. Namun entah mengapa aku merasakan sebuah perjalanan yang sangat berarti dari pak tua ini. Dia tidak memberiku sepotong ikan, akan tetapi dia seperti mengajariku bagaimana caranya menangkap ikan. Tetapi jika dipikir-pikir, sejak dari lahir aku sama sekali tidak pernah melihat bagaimana bentuknya ikan." Terdengar pak tua itu begitu kesal ketika mendengar Zion yang meminta sepotong dendeng untuk yang ketiga kalinya. Dengan kesalnya, pak tua itu mengatakan kalau jatahnya hanyalah segitu saja. Beberapa saat kemudian, ketika hari sudah semakin malam, terlihat Zion yang telah bersin hingga berkali-kali. Sambil menahan rasa dinginnya, ia bergumam, "Dasar sialan, saat ini aku sudah belajar dari pengalaman ketika di malam hari gurun ini begitu dingin. Yang aku perhatikan, apakah pak tua itu memang gila? Sejak dari tadi, dia hanya menghabiskan waktu istirahatnya dengan berbicara kepada pedang itu, sampai-sampai ia mengganggu waktu tidurku." Kemudian Zion pun bertanya kepada Dayoden apakah dia memiliki air karena dia begitu haus. Namun Dayoden ia sama sekali tidak menghiraukannya. Di saat itu yang ia lakukan hanyalah memeras pakaiannya untuk meminum tetesan embun yang sudah ia kumpulkan sebelumnya. Melihat itu, dengan kesalnya Zion berkata, "Dasar sialan, dia tidak ingin memberitahu kalau dia memiliki air. Bahkan ia menikmati air itu hanya seorang diri tanpa membagikan sedikit pun kepadaku." Kemudian Zion pun menjilat perbantangannya. Lalu ia bergumam, "Jika diperhatikan, pantas saja pak tua itu telah membentangkan semua pakaiannya di atas pasir ketika ia beristirahat. Jadi dia mengumpulkan embun malam yang akan ia gunakan sebagai minuman. Dasar sialan, aku bersumpah suatu hari nanti aku akan membalasnya." Terlihat Zion begitu marah ketika mendengar pak tua itu yang memanggilnya bodoh. Dayoden berkata, "Bodoh, apakah saat ini kau bisa merasakannya?" Mendengar itu, Zion pun bertanya-tanya apa yang dimaksud oleh pak tua itu. Dan di saat yang bersamaan, Zion pun merasakan sebuah getaran yang datangnya dari berbagai macam arah. Bahkan ia juga merasakan kalau getarannya menjadi semakin kuat, yang seakan-akan kalau itu adalah pergerakan sebuah pasukan.
Dan tidak membutuhkan waktu yang lama, terlihat mereka berdua telah dikepung oleh pasukan monster yang datangnya secara bergerombol. Bahkan para monster itu, mereka sama sekali tidak memberikan sedikit celah kepada Zeon dan juga Pak Tua itu untuk bisa melarikan diri. Dayoden berkata, mereka adalah para monster yang dikenal sebagai hiena bertanduk besar. Mereka adalah hewan yang biasanya akan berburu di malam hari. Sepertinya ini adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk melakukan perburuan. Aku bertanya-tanya, apakah orang bodoh sepertimu bisa bertahan sendirian melawan mereka semua? Ataukah kau akan membutuhkan bantuanku lagi di dalam situasi ini? Namun belum sempat Dayoden menyelesaikan kata-katanya, dengan sangat cepat Zeon langsung melumpuhkan salah satu dari mereka dengan menggunakan tembakan pasir. Sambil tertawa Zeon berkata, Pak Tua, apakah kau pikir kalau aku akan membutuhkan bantuanmu hanya karena melawan monster yang seperti ini? Dengarkan aku baik-baik, aku adalah Zeon dan aku akan menangani mereka semua dengan menggunakan kekuatanku. Jadi aku sama sekali tidak membutuhkan bantuanmu. Setelah mengatakan itu, ia pun langsung membidik salah satu dari mereka dengan menggunakan peluru pasir. Bahkan ia juga langsung menembakkan pasirnya dalam jumlah yang sangat banyak untuk membunuh semua monster yang datang di hadapannya. Namun Zeon menyadari kalau dia telah diincar dari arah belakang. Menyadari akan hal itu, Zeon langsung membentangkan kedua tangannya untuk menciptakan perisai pasir. Dan di saat yang bersamaan, sebagian para monster yang terkena serangannya langsung mati seketika. Dengan kesalnya Zeon berkata, dasar sialan, ada berapa banyak makhluk ini karena sejak dari tadi mereka sama sekali tidak ada habisnya. Jika situasinya terus saja seperti ini, maka bisa dipastikan kalau aku akan mati kehabisan mana sebelum mereka mencabikku. Jadi aku harus berpikir bagaimana mengalahkan para bajingan ini. Saat ini aku berpikir kekuatan bukanlah jawabannya, tetapi yang aku butuhkan adalah sebuah serangan yang efektif dan juga pengendalian mana yang baik. Aku harus berpikir bagaimana caranya agar aku bisa bertarung melawan mereka dengan memakai sedikit mana. Akan tetapi ketika ia sedang berpikir, tiba-tiba saja seekor hiena langsung menggigit salah satu dari tangannya. Sambil melancarkan sebuah tinjuannya, Zeon berkata, dasar brengsek, bagaimana bisa kau menyerangku begitu saja, sedangkan aku masih berusaha untuk berpikir. Setelah mematahkan lehernya monster itu, Zeon berkata, dia dengan sengaja menggigit tanganku sampai-sampai tanganku telah berubah seperti ventilasi. Dan di saat yang bersamaan, Zeon pun menemukan sebuah ide bagaimana caranya ia bisa mengalahkan sekumpulan monster itu. Tepat di belakangnya, terlihat para monster telah bergerak secara bersamaan menuju ke arahnya. Di saat itu, mereka semua begitu lapar sampai-sampai mereka sama sekali tidak ingin melepaskan buruan mereka yang sudah ada di hadapan mata. Ketika mereka sudah berada di belakangnya, Zeon langsung membentangkan salah satu dari tangannya. Kemudian hanya dalam sekejap mata, sebagian dari mereka langsung mati seketika ketika Zeon yang melubangi kepala mereka dengan menggunakan tombak pasir yang ia ciptakan dari kekuatannya. Sambil tertawa terbahak-bahak, Zeon berkata, dasar sialan, untuk apa aku repot-repot meledakkan kepala mereka satu-satu? Mereka semua tetap mati, entah itu kepala meledak atau hanya sekedar bolong saja. Tetapi di dalam pertarungan, mana akan terhubung secara langsung kepada nyawa. Jadi jika aku panik dan juga membuang manaku sembarangan, maka sama saja kalau aku telah menggali kuburanku sendiri. Saat ini aku harus menggunakan jumlah mana yang seminim mungkin untuk membunuh mereka semua. Intinya ini adalah pertarungan yang hemat biaya. Namun Zeon langsung terdiam ketika mendengar Dayoden yang hanya tertawa terbahak-bahak sembari membunuh satu persatu monster itu. Di saat itu, terlihat seekor hiena langsung menggigit salah satu dari tangannya. Akan tetapi, di saat yang bersamaan, giginya langsung hancur begitu saja yang seolah-olah kalau tangannya Pak Tua itu telah terbuat dari baja. Dayoden berkata, aku sama sekali tidak bisa membiarkan seekor anjing yang menggigit manusia tetap hidup. Jadi, aku akan memastikan kalau kalian harus mati. Setelah mengatakan itu, terlihat Dayoden langsung memancarkan kekuatannya dengan sangat hebat. Menyadari akan hal itu, Zeon pun langsung membentangkan kedua tangannya untuk menciptakan sebuah perisai. Zeon menyadari kalau itu adalah sesuatu yang sangatlah berbahaya. Kemudian Dayoden langsung menebaskan bilah pedangnya sembari memerintahkan kepadanya untuk membunuh siapa saja yang berada di hadapannya. Seketika itu juga, sebuah ledakan yang begitu dahsyat langsung mengguncang tempat itu. Bahkan semua hiena yang berada di sekitarnya langsung terlempar ke belakang dalam kondisi yang tercabik-cabik. Setelah meredanya debu pasir yang begitu tebal, Zeon berkata, apakah kakek gila itu memang serius melakukannya, sedangkan ada orang lain yang berdiri di sebelahnya? Tetapi aku bertanya-tanya, apakah orang itu memanglah seorang manusia? Dia bahkan bisa melakukan sesuatu yang seperti ini, meskipun tanpa menggunakan skill apapun.
Aku berpikir, sepertinya mulai dari sekarang aku harus berhati-hati untuk berbicara di hadapannya. Jika aku tidak sengaja salah bicara, maka ada kemungkinan kalau aku akan mati. Pada sisi yang lain, terlihat Dayoden telah berdiri tepat di atas seekor hiena. Ia berkata, "Sepertinya kau pemimpin pasukan hiena ini. Untuk seekor alpa, suaramu terlalu berisik sampai-sampai kau hampir saja memecahkan gendang telingaku." Namun monster itu langsung mengeluarkan sebuah kilatan petir yang berasal dari tanduknya. Menyadari akan hal itu, Dayoden berkata, "Ternyata kau adalah seekor Vil. Jika dirimu memiliki kekuatan yang seperti ini, setidaknya kau adalah monster yang berada di rank B." Terlihat monster itu langsung menembakkan kekuatannya kepada Dayoden dalam jarak yang sangat dekat. Di saat itu, siapapun yang melihatnya pastinya menyadari kalau itu adalah sebuah serangan yang sangat mematikan. Akan tetapi serangan monster itu hanyalah sia-sia karena Dayoden langsung menangkapnya dengan tangan kosong. Kemudian Dayoden berkata, "Ternyata disetrum seperti ini terasa begitu menyenangkan. Bahkan aku merasakan kalau ini bisa menghilangkan rasa pegal di tubuhku. Tetapi karena dirimu sudah memberikan sebuah pijatan yang sangat menyenangkan, maka aku berpikir kalau ini adalah waktu yang tepat untuk membunuhmu." Setelah mengatakan itu, Dayoden langsung melancarkan sebuah tinjuan yang begitu kuat kepada monster itu sehingga membuatnya langsung mati tanpa adanya perlawanan. Melihat itu, Zion berkata, "Dasar bodoh, untuk apa aku mengkhawatirkan pak tua itu? Bahkan sejak dari awal tidak ada satu ekor pun yang bisa melukainya meskipun itu adalah bos dungeon." Setelah memastikan kalau semuanya sudah mati, Zion pun langsung berjalan menuju pak tua itu. Lalu ia pun bertanya apakah mereka akan melanjutkan perjalanan. Namun Zion begitu heran ketika melihat Dayoden yang memamerkan tanduk hiena. Dayoden berkata, "Ini adalah sebuah tanduk yang sangat berguna karena dia memiliki atribut petir. Jika tanduk ini ditempa dengan cara yang benar, maka ia akan bisa menjadi sebuah senjata yang sangat bagus." Setelah mengatakan itu, Dayoden langsung melemparkan sebuah belati kepada Zion. Lalu ia kembali berkata, "Bodoh, mulai dari sekarang kau harus mencari makananmu sendiri karena aku sama sekali tidak akan membantumu untuk mencarinya. Jadi mulai dari sekarang kau harus memperhatikannya dengan teliti. Asal kau tahu, semua otot yang dimiliki oleh hiena sangatlah beracun sehingga kau akan mati apabila memakannya. Akan tetapi daging-daging yang berada di sisinya akan sangat aman untuk kita makan. Bodoh, karena mataharinya sebentar lagi akan terbit, maka kau harus melakukannya dengan secepat mungkin." Beberapa saat kemudian, setelah menguliti dan juga mengumpulkan daging hiena, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Sambil menikmati makanannya, Zion berkata, "Meskipun aku merasa sedikit haus, tetapi setidaknya aku memiliki makanan yang sangat banyak. Bahkan sekarang aku berjalan jauh lebih mudah karena aku sudah menguasai teknik berjalan di atas pasir." Di saat itu, Zion hanya tertawa terbahak-bahak karena hanya dialah yang bisa menggunakan teknik itu. Sambil tertawa ia berkata, "Kakek, aku sangat yakin kalau dirimu begitu iri kepadaku. Tetapi aku berharap pada usiamu di saat ini kau tidak usah terlalu memaksakan diri." Namun belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja sebuah pukulan langsung mendarat di kepalanya. Dengan kesalnya Dayoden berkata, "Dasar brengsek, aku berjalan dengan susah payah di atas pasir sampai-sampai aku merasa sakit pinggang. Tetapi kau berusaha untuk mengejekku hanya karena kau mendapatkan sebuah kemampuan yang sangat payah." Menanggapi amarahnya, Zion berkata, "Pak tua, apa yang kau lakukan? Saat ini aku sedang kehausan dan dirimu langsung melemparkanku ke dalam pasir." Namun Zion langsung terdiam ketika ia merasakan kalau udaranya telah berubah menjadi lembab. Lalu Zion bergumam, "Apakah aku berhalusinasi karena aku sedang kehausan? Tetapi jika melihat kakek yang melihat ke arah yang sama, maka itu artinya kalau aku tidak berhalusinasi." Aku bertanya-tanya, apakah benar di balik bukit itu aku akan bisa menemukan sebuah oasis? Karena mereka begitu penasaran dan juga kehausan, mereka berdua langsung menaiki bukit itu untuk memastikannya. Terlihat Zion begitu bersemangat, matanya berbinar ketika melihat sebuah keajaiban yang terpampang di hadapannya. Sambil berteriak kegirangan, Zion berkata, "Akhirnya aku menemukan sebuah oasis yang hanya pernah aku dengar dari cerita orang, dan ini benar-benar sangatlah menakjubkan." Tanpa pikir panjang sedikit pun, Zion langsung menuruni bukit itu. Zion merasa begitu haus sampai-sampai ia sama sekali tidak sabar untuk meminumnya. Melihat itu, terlihat Dayoden begitu kesal karena Zion sama sekali tidak menghiraukan perkataannya. Sebelumnya, ia mengatakan kalau mereka harus memastikan terlebih dahulu tentang keamanan oasis itu.
Di saat itu, Zeon langsung mencelupkan kepalanya ke dalam air karena ia ingin menikmati kesegarannya untuk yang pertama kalinya di gurun pasir. Zeon bergumam, "Yang aku rasakan kalau aku telah berada di dalam surga karena ini adalah kesejukan yang sama sekali sangatlah luar biasa. Aku telah berada di gurun ini selama berhari-hari. Bahkan yang aku rasakan kalau kepalaku mau meledak karena suhunya yang melebihi 50 derajat. Namun tiba-tiba saja Zeon begitu heran ketika melihat sebuah cahaya yang bersinar dari dalam kegelapan. Zeon bertanya-tanya cahaya apa yang ia lihat. Meskipun begitu menyilaukan, akan tetapi di saat yang bersamaan ia juga merasakan kehangatan. Bahkan tanpa ia sadari, ia pun merasakan kalau matanya mulai mengantuk yang seakan-akan kalau ia ingin tidur di saat itu juga. Pada sisi yang lain, terlihat Dayoden langsung berlari dengan sangat cepat setelah menyadari kalau Zeon dalam masalah. Sambil berlari, ia pun berteriak dengan sangat keras agar Zeon bisa sadar dari lamunannya. Ternyata yang membuat Zeon tidak sadarkan diri adalah karena ada seekor ikan monster yang telah memancingnya dengan menggunakan sebuah cahaya. Dengan sangat cepat, Dayoden langsung menarik tubuh Zeon untuk keluar dari air. Dan di saat yang bersamaan, monster itu langsung menyambarnya dengan menggunakan gigi tajamnya. Di saat itu, jika Dayoden tidak menariknya dari dalam air, maka bisa dipastikan kalau Zeon sudah mati. Setelah melemparkan tubuh Zeon ke atas tanah, Dayoden langsung melompat ke udara untuk melawan monster itu. Kemudian, ia pun langsung menebaskan bilah pedangnya kepada monster itu sehingga membuatnya langsung mati seketika hanya dengan satu kali tebasan saja. Di sisi lain, Zeon ia sama sekali tidak bisa mengedipkan kedua matanya ketika melihat sesuatu yang baru pertama kali ia lihat. Zeon bergumam, hal ini benar-benar sangatlah gila. Jadi apakah ini sesuatu yang mereka katakan sebagai pelangi, sebuah keindahan yang memancarkan banyak warna di atas langit? Sambil melemparkan ikan itu ke daratan, Dayoden berkata, "Ini adalah ikan angler. Ia berusaha memancing mangsanya dengan menggunakan sebuah lentera yang berada di kepalanya. Lalu ketika mangsanya sudah terpikat, maka ia pun langsung melahapnya begitu saja." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung melancarkan sebuah pukulan yang mendarat di wajah Zeon. Kemudian dengan suara yang begitu tinggi ia berkata, "Dasar bodoh, apa yang kau lakukan? Bagaimana mungkin kau mengabaikan begitu saja semua pelajaran yang aku ajarkan kepadamu? Apakah kau pikir kalau dirimu sudah hebat hanya karena kau sudah beradaptasi dengan gurun ini? Asal kau tahu, orang bodoh sepertimu sudah pasti akan mati lebih dulu di gurun ini. Jadi apakah kau paham dengan apa yang aku katakan saat ini?" Setelah memberikan sebuah ceramah kepada Zeon yang masih bebal, ia pun langsung memerintahkan kepadanya untuk menguliti ikan itu. Ketika mendengar Zeon yang bertanya untuk apa ia melakukannya, Dayoden kembali berkata, "Itu adalah monster yang levelnya berada di rank C. Asal kau tahu, kulit perutnya begitu lembut dan juga elastis sehingga ia akan sempurna untuk dibuat menjadi jubah. Jadi potonglah kulit perutnya sekarang juga." Namun Dayoden menjadi semakin kesal ketika mendengar Zeon yang bertanya apakah dia masih membutuhkan sebuah jubah. Sambil berteriak, ia kembali berkata, "Dasar bodoh, kau harus membuatnya untuk dirimu sendiri. Aku begitu heran entah mengapa kecerdasan yang kau miliki saat ini telah menurun secara drastis." Dengan santainya, Zeon pun langsung mengucapkan kata maaf kepadanya sembari mengatakan kalau dia tidak akan mengulanginya. Kemudian Dayoden berkata, "Meskipun perubahan makhluk ini begitu drastis, tetapi jika dilihat dia adalah monster yang sangat mirip dengan seekor ikan yang pernah hidup di masa lalu. Mungkin kau belum pernah melihat seekor ikan sebelumnya. Jadi lihatlah baik-baik bagaimana seekor ikan yang sebenarnya." Mendengar itu, Zeon bergumam, "Jujur saja ini adalah pertama kalinya aku melihat seekor ikan dan itu benar-benar sangatlah menakutkan." Tidak lama kemudian, Zeon pun mencoba untuk menguliti monster itu, tetapi ia begitu kesal saat menyadari kalau kulitnya begitu keras. Dayoden berkata, "Apakah kau sedang menggaruk punggungnya ikan ini? Aku yakin kalau rasanya begitu enak sampai-sampai ikan yang sudah mati akan kembali hidup lagi." Namun Zeon ia sama sekali tidak ingin mendengarkan perkataan pak tua itu yang mencoba untuk meremehkannya. Zeon berkata, "Kulit monster ini jauh lebih alot daripada yang aku duga. Saat ini yang aku butuhkan adalah dengan memfokuskan pikiranku kepada bilah belatinya. Jadi yang harus aku lakukan adalah untuk mengalirkan energi mana kepada belati ini untuk meningkatkan daya potongnya. Kemudian aku harus mengikis siripnya dengan setipis mungkin agar aku bisa menggunakannya sebagai jarum. Lalu aku akan menggunakan urat dagingnya untuk dijadikan sebagai benang." Terlihat Zeon langsung terdiam, matanya berbinar setelah menyelesaikan jahitannya. Akan tetapi Zeon langsung tertunduk ketika mendengar pak tua itu yang mengejek hasil karyanya. Ia mengatakan kalau Zeon sudah berhasil mengubah seekor ikan untuk menjadi seekor sampah.
Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.